Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pelajaran ke-7, Cahaya dan Indera Penglihatan bagian 1. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian A, yaitu sifat-sifat cahaya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari, kita selalu memerlukan cahaya agar dapat melihat. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat. Pada siang hari, bumi mendapat cahaya dari matahari. Selain itu, untuk penerangan, cahaya juga digunakan untuk membuat alat yang dapat membantu penglihatan. Misalnya, mikroskop. Di sini sudah ada gambar mikroskop. Mikroskop untuk melihat benda yang sangat kecil dan juga untuk membuat teleskop. Di sini sudah ada gambar teleskop. Teleskop untuk melihat benda yang jauh. Bagian A, sifat-sifat cahaya, halaman 147 sampai 155. Ada beberapa benda yang dapat memancarkan cahaya. Benda itu disebut dengan sumber cahaya. Contohnya, matahari, lilin menyala, lampu menyala, dan senter yang menyala. Cahaya menyebabkan kita dapat melihat. Nah, sekarang kita akan pelajari sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya mampu menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, inilah sifat-sifat dari cahaya. Sifat yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Untuk membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus, silahkan kalian lakukan percobaan. Nah, silahkan kalian perhatikan gambar yang di samping dan lakukan percobaan. 1. Sediakan lampu senter dan 2 kotak bekas mie instan. 2. Tandailah kedua kotak dengan A dan B. 3. Berilah lubang di sisi kiri dan kanan pada satu garis lurus pada kotak A dan lubang secara berseberangan pada kotak B. Nah, silahkan kalian lihat gambarnya. Di sini ada kotak A. Kotak A memiliki lubang yang selurus, sedangkan kotak B memiliki lubang yang tidak selurus atau tidak searah. Nah, dari percobaan ini menunjukkan bahwa cahaya lampu senter merambat lurus. Cahaya senter yang melalui kotak A dapat menembus sehingga tetap terlihat setelah melalui kotak. Sebaliknya, cahaya senter tidak dapat melalui kotak B. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya adalah mampu menembus benda bening. Untuk membuktikan sifat cahaya mampu menembus benda bening, silahkan lakukan percobaan. Sediakan lampu senter, air bening, teh, dan kopi. Kertas HPS juga. Nah, sekarang letakkan semua benda yang akan diuji di atas meja. Arahkan lampu senter pada benda yang diuji satu persatu. Nah, dari percobaan di samping menunjukkan bahwa benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda yang tembus cahaya, benda yang tembus sebagian, dan benda tidak tembus cahaya. Benda yang tembus cahaya disebut dengan benda bening, contohnya kaca. Benda yang tembus sebagian disebut benda keruh, contohnya kain dan kertas. Benda yang tidak tembus cahaya disebut benda gelap, contohnya kayu dan batu. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya yang dapat dipantulkan. Nah, untuk membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan, silakan lakukan percobaan. Gantunglah cermin rias pada dinding kelas kalian. Arahkan cahaya lampu senter tepat di depan cermin rias tersebut. Ulangi cara kerja tersebut dengan posisi yang berbeda-beda. Misalnya dari arah samping kiri, samping kanan, agak ke bawah, dan agak ke atas.
Cahaya yang mengenai cermin disebut dengan sinar datang. Sinar yang berasal dari cahaya yang dipantulkan disebut dengan sinar pantul. Adapun garis tegak lurus dengan bidang pantul disebut dengan garis normal. Sinar dapat dipantulkan oleh cermin. Jika permukaan diraba, permukaannya rata, maka itu disebut dengan teratur. Sedangkan pemantulan yang terjadi pada bidang pantul yang tidak rata dan arah sinar pantulannya tidak teratur ke segala arah, itu disebut dengan pemantulan difus atau baur. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan, silahkan lakukan percobaan di samping ini ya. 1. Masukkan pensil dalam gelas kosong. Perhatikan bentuk pensil dalam gelas kosong tersebut. Yang kedua, isilah gelas kosong tersebut dengan air. Perhatikan bentuk pensil dalam gelas yang berisi. Yang ketiga, ulangi cara kerja yang tadi yang kedua dengan memasukkan atau dengan menggunakan penggaris. Dari percobaan itu, kamu dapat melihat peristiwa pembiasan cahaya. Pensil dan penggaris yang lurus menjadi tampak patah setelah dimasukkan ke dalam air. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembengkokan cahaya karena melalui dua zat yang berbeda kerapatannya. Contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari adalah ikan dalam akuarium kelihatan besar daripada aslinya, dalam kolam terlihat lebih dangkal, jalan beraspal jika panas akan terlihat berair. Nah, ini disebut dengan fata morgana. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Silahkan lakukan percobaan berikut ini. Letakkan cermin dalam mangkuk yang berisi air. Letakkan kertas putih di salah satu sisi mangkuk. Letakkan mangkuk tersebut di depan jendela yang terkena sinar matahari secara langsung. Cahaya dapat diuraikan terjadi pada peristiwa terjadinya pelangi. Pelangi terjadi karena adanya proses penguraian cahaya matahari oleh titik air hujan. Warna putih dari matahari diuraikan menjadi beberapa cahaya yang menjadi pelangi. Dari percobaan tadi, membuktikan bahwa cahaya putih terdiri atas beberapa warna. Pada percobaan tersebut, cahaya diuraikan oleh air sehingga dihasilkan warna pelangi pada kertas putih. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bunda tentang sifat-sifat cahaya, tugas kalian adalah kerjakan ini di buku catatan kalian. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pemantulan difus? Yang kedua, jelaskan proses terjadinya pelangi. Dan yang ketiga adalah sebutkan 4 sifat cahaya. Nah, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga mudah kalian pahami. Dan marilah kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan Bunda tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.